Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam rezeki, dalam segala urusan, usahanya lancar selalu. Kali ini kita jalan-jalan di keramaian, menikmati suasana malam, cari angin lah, lepaskan penat, menyegarkan pikiran yang seharian dari pagi sampai sore atau sampai siang aktivitas rutinitas kerja. Kali ini malam cari angin, jalan-jalan, jalanan rame. Kita dikala rame maupun sunyi atau bersendiri, kita hendaknya selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah artinya baik dalam rame maupun sepi sendiri, kita hendaknya berbuat ataupun bertingkah laku jangan sampai Allah marah, Allah murka. Kan kadang ada mungkin pemikiran kalau rame tidak takut pada Allah, tidak berani melakukan dosa pas sendirian, pas sepi tidak berani. Karena ada orang ya berlaku bagus, menampakkan ketakwaan, tapi sepi tidak. Jadi hendaknya kita baik rame atau sendiri selalu takut kepada Allah, ingat kepada Allah, dahulukan kepentingan Allah, dahulukan apa yang Allah kehendaki pada diri kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dalam zahirnya ya kita hendaknya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita berzikir, lisan kita berzikir, bahkan mungkin anggota kita berzikir, maka insya Allah akan jaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ya mungkin godaan syaitan. Hendaknya kita selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dikatakan bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat, dalam hadis Nabi itu bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat mengingatmu dan dengannya aku dapat berdoa kepadamu. Kemudian Allah SWT berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa berkata lagi, ya Rob, ya Allah, setiap orang, setiap hambamu yaitu mengucapkannya, bisa mengucapkan itu. Allah SWT berfirman lagi, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa berkata lagi, ya Allah, aku ingin sesuatu yang engkau khususkan untukku. Kemudian Allah SWT berfirman, wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah di sisi timbangan yang sebelahnya lainnya, maka sisi timbangan yang ada kalimat la ilallah akan lebih berat. Bahwa begitu berartinya, begitu berharganya kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi Musa mengatakan, tapi itu semua orang bisa melakukan, semua orang melakukannya ini, bisa mengucapkan la ilaha. Itu sudah merupakan satu ketentuan Allah sunatullah, bahwa jika atau kalau sesuatu itu sangat penting atau dibutuhkan banyak semua manusia, maka Allah akan menyediakan secara umum, secara mudah untuk didapatkan.
Jadi suatu yang misalnya vital, apa yang dibutuhkan, yang urgen itu Allah menyediakan dengan mudah. Contohnya apa? Contohnya air, udara. Ini kan semua kan diperlukan oleh semua makhluk, sehingga Allah mudahkan untuk mendapatkannya. Namun perlu kita ketahui bahwa di sisi Allah SWT nilai timbangan amal, amal kita, nilai timbangan amal kita itu menurut keikhlasan. Semakin ikhlas suatu amal, maka semakin besar nilainya di sisi Allah SWT. Sebaliknya, kalau semakin kurang atau kurang ikhlas, ketawajuan, keseriusannya dalam amal, maka ya semakin ringan. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan keikhlasan itu? Nggak ada cara yang lebih bermanfaat, yang lebih bagus untuk mendatangkan keikhlasan daripada selain dari memperbanyak kalimat thayyibah, memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat pembersih hati, apalagi sehingga ada Pak Lali Sulu alih tasawuf alih tarikoh itu memperbanyak kalimat ini supaya hatinya bersih. Yang tasawufnya orang ahli tasawuf itu menyuruh agar memperbanyak bacaan kalimat ini, bukan hanya ratusan tapi agar setiap hari itu ribuan. Karena dengan memperbanyak ini, memperbanyak kalimat thayyibah la ilaha illallah, semakin dijiwai, semakin dalam hati, semakin tertanam makna-maknanya, maka sesuai dengan artinya, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah, maka yakinnya hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, mohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Sehingga ya kita makhluk ini nggak ada apa-apanya. Makhluk ini atau manusia secara khususnya itu tidak bisa memberi manfaat, mudarat, tidak bisa mendatangkan keuntungan atau mendatangkan kerugian. Yang bisa mendatangkan mudarat, yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah SWT. Nggak bisa manusia, itu nggak bisa, hanya Allah SWT. Ini keyakinan. Kalau sudah masuk yakin, iman itu dalam hati. Karena iman itu hati kita, bukan lisan. Lisan itu menunjang, untuk menunjang bagaimana agar kita menjadi semakin bagus, hati kita semakin bersih. Ya sedulur, ada seorang santri matur kepada gurunya, pada kiainya. Dia mengatakan begini, aku selalu berzikir ya dengan lisan ya, namun hatiku masih lalai. Aku zikir terus, ucapinnya beribuan kali, tapi hatiku masih lalai, masih tercampur, masih ada memikir kemaksiatan dan lain sebagainya. Apa jawab gurunya? Teruskan zikirmu dan bersyukurlah kepada Allah SWT, karena Allah SWT masih memberi taufik kepada satu anggota badanmu, yaitu lisan, untuk berzikir kepadanya. Jadi Masya Allah, jadi kita kadang kan ada terpikir kita sudah berzikir ini, atau kita melihat orang udah sholat begini, sholat berzikir atau istilah, tapi masih juga maksiat. Cakap sekarang kalau orang-orang pejabat itu sholat juga, sedekah juga, tapi korupsi juga. Maka apa susahnya kita berbaik sangka? Setidaknya seperti dikatakan guru tadi, bahwa bersyukur, teruskan berzikir.
bersyukur bahwa Allah masih menganugerahkan memberi nikmat kepada satu anggota tubuh, satu bagian tubuh untuk selalu berzikir kepada, itu lisannya itu perlu disyukuri. Karena kan kita tahu kalau kita bersyukur Allah tambah. Jadi dengan kita mensyukuri nikmat lisan, mungkin Allah tambah dengan nikmat mulai dengan mendengar, melihat, hati, dan perbuatan. Jangan patah harapan, jangan putus harapan. Kita tidak boleh putus harapan terhadap Allah SWT, tidak boleh. Maka inilah pentingnya selalu berzikir, zikir yang utama, ya la ilaha illallah. Jadi disyukuri nikmat lisan itu yang masih diberikan nikmat untuk berzikir kepada Allah. Sedangkan untuk masalah hati, perbuatan, ya kita mohon kepada Allah SWT. Ya misalnya kita sudah selalu berzikir atau dan hal sebagainya, tapi hati kita masih ada keinginan untuk maksiat, ya mohon kepada ya Allah, hatiku masih bermaksiat, masih ingin bermaksiat itu, ya Allah berilah aku hidayah, berilah petunjuk supaya hati ini enggak selalu cenderung kepada maksiat, tapi selalu cenderung kepada taat kepadamu ya Allah. Misalnya seperti itu. Inilah pentingnya kita selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kita hendaknya memperbanyak kalimat thayyibah, karena sekarang ini banyak godaan. Misalnya kita buka HP yang lagi happy itu lagu-lagu dan kita ikut nyanyi, padahal musik itu sebagian besar ulama tidak memperbolehkan, walaupun ada kaul yang membolehkan atau tidak mengharamkan. Tapi daripada itu kan itu sudah banyak menyebabkan kelalaian dalam hati kita. Padahal kita nggak kemana-mana, tapi hati kita bisa lalai. Yang harusnya kita selalu ingat Allah, dengan adanya musik itu kita jadi lalai, nggak mengingat Allah. Lah kalau pas kita lagi lalai, lagi maksiat, Allah cabut nyawa kita, belum sempat bertobat, apa ndak rugi kita, apa nggak celaka kita. Jadi kalau kita sudah selalu berzikir, kemudian hati kita, ketawajuan kita belum tertuju kepada Allah, masih lalai, ya kita berdoa mohon kepada Allah SWT. Ada lagi kisah atau cerita seorang santri yang mengadukan hal seperti itu juga, bahwa dia sudah berzikir tapi masih lalai. Maka gurunya juga menasihati, dia nasihat begini, ini aku beri resep yang terbaik. Jadi apa itu? Syukuri zikir yang telah Allah berikan kepada kamu. Niscaya Allah SWT akan memberikan zikir yang lebih sempurna. Ini lebih apalagi yakin. Jadi kalau kita syukuri zikir itu, maka Allah berikan zikir yang lebih sempurna, mungkin melalui sampai ke hati, sampai ke dalam tingkah laku, perbuatan. Jadi tingkah lakunya itu menggambarkan selalu ingat kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah firmankan bahwa jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Kalau kita bersyukur, pasti Allah tambah. Ada juga hadis yang mengatakan zikir adalah nikmat terbesar, maka bersyukurlah sehingga Allah SWT memberikan taufik kepadamu untuk terus berzikir. Jadi kalau kita sudah berzikir, syukuri, nikmati, syukuri nikmat itu, maka Allah akan memberikan taufik atau kekuatan untuk zikir yang terus menerus.
Jadi kalau kita sudah berzikir, maka dinikmati, disyukuri. Jangan kok berhenti, aku udah zikir juga nggak kaya, rezekiku juga seret, susah juga kehidupanku. Udah zikir tapi juga maksiat. Jangan, tapi disyukuri. Bagaimana syukuri? Ya terus zikir itu istiqomah terus. Jangan merasa bosan, jangan merasa putus asa dengan zikir tersebut, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa zikir lisan kita. Karena dengan zikir itu, dengan zikir yang Allah berikan dengan lisan kita itu, niscaya insya Allah Allah akan tambah zikir bagian tubuh kita yang lain. Kalau kita syukuri, kita nikmati, kita bersyukur kepada Allah atas zikir yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah Allah akan tambah nikmat zikir itu. Jadi sedulur, hendaknya kita jangan lalai, jangan melalaikan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita. Jangan kita lalai kepada Allah, jangan lalai dengan perintah Allah. Hendaknya kita takut kepada Allah, mengingat Allah, memohon hanya kepada Allah, munajat hanya kepada Allah SWT, dan curhat kita itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain, jangan kepada manusia, jangan kepada makhluk. Kecewa kalau kita curhat kepada orang lain, kepada manusia, bakal kecewa. Hanya kepada Allah itu. Supaya orang nggak tahu, ya malam-malam bangun jam 2 atau jam 3 malam, sholat 2 rakaat, baru curhat kepada Allah. Ya Allah, aku begini, begitu. Ya Allah, mohon. Jam 2 rakaat cukup ya, mohon. Besok kalau belum, ulangi lagi. Jangan sampai bosan. Biarkan biar Allah yang bosan dengar apa kamu. Nah, nanti kalau kamu minta usaha nanti tak kasih gitu. Jangan kita baru sekali, aku nggak dikasih, malas lah. Nah, ini kalau nggak ada minta lagi, nggak dikasih minta terus gitu. Seperti kita itu loh, seperti anak kecil, anak-anak kita yang itu merengek-rengek, Pak minta uang, nggak kita kasih. Besok anak lagi, nanti lagi, habis misalnya pagi minta, siang minta, malam lagi, lama-lama kita kan bosan. Ada nah itu. Tapi kalau anak itu bosan, minta Pak, minta duit, nggak dikasih, terus dia nggak minta lagi, dia kan nggak dikasih. Karena ada juga orang tua yang menguji keseriusan si peminta itu. Jadi Allah juga ingin menguji kesungguhan kita meminta kepada Allah. Jadi minta kita hanya kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan selalu ingat Allah. Demikian sedulur, jalan-jalan kita cari angin di malam hari. Semoga bermanfaat, semoga sedulur semua terhibur. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.